Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan ruqyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan ruqyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Karenanya berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh. Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Ruqyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Ruqyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan ruqyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh Fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan ruqyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Ruqyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Ruqyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Ruqyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan ruqyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan ruqyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Karenanya berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh.
Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Rukyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Rukyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Rukyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriyah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriyah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 58 detik waktu Indonesia Barat. Karenanya, berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh. Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Rukyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Rukyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Rukyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriyah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriyah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat,
Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan ruqyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 menit 58 detik waktu Indonesia Barat. Karenanya berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh. Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Rukyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh Fatwa MUI oleh bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Rukyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Rukyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriyah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriyah pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18:45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan ruqyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 menit 58 detik waktu Indonesia Barat. Karenanya berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh. Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Rukyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh Fatwa MUI oleh bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Rukyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Rukyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriyah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Proses sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriyah pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib.
Kemenak mengundang perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari Alapan, BMKG, BRIN, Planetarium Bosca, dan instansi terkait lainnya. Sidang isbat akan digelar sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lebih lanjut, Kemenak menggunakan metode hisab dan ruqyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Dirjen Dimas Islam Abu Rohmat, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan ruqyah oleh pemerintah RI, Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Secara hisab atau perhitungan astronomi, ijtima atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Karenanya berdasarkan data astronomi saat terbenam, matahari posisi hilal berkisar antara -3 di Papua dan -1 di Aceh. Dikatakan Abu Rohmat, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Ruqyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abudi. Ruqyat sejalan dengan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan ruqyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa. Sunnah ini dipertegas oleh Fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan ruqyat. Kemudian kedua, dimensi pengetahuan. Ruqyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis. Proses Ruqyatul Hilal rencana akan dilakukan di 33 titik. Menurutnya ada 1 titik Ruqyatul Hilal di setiap provinsi, kecuali Bali. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal 1446 Hijriah pada 29 Ramadan yang bertepatan pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Hadirat yang kami hormati, salam takzim dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin dalam acara Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah, Sabtu 29 Maret 2025, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali pembukaan pada acara sore ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah dindingnya banyak sekat. Sekatnya di dalam ruangan. Sebelum dilaksanakan sidang isbat, marilah seminarnya kita perhatikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti dan menyaksikan seminar dan paparan penetapan awal Syawal yang akan dipandu oleh sahabat Sigit Kamseno. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi 8, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia. Mari kita awali seminar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami undang untuk naik ke atas panggung para narasumber. Tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, disilakan. Kemudian dari Persyarikatan Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Sriyatin Sodik SHMA, disilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian kami undang dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Kiai Haji Zufar Bawazir LC, berkenan untuk naik ke atas panggung. Dan dari Al-Wasliyah Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA. Monggo silakan. Silakan Pak Kiai. Baik Bapak dan Ibu para peserta, seperti biasa sebelum kita menyelenggarakan sidang isbat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu seminar posisi hilal 1 Syawal 1446 Hijriah, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan posisi hilal yang akan disampaikan oleh Tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, Bapak Cecep Nurwendaya. Setelah itu kita akan mendengarkan tanggapan atau pokok pikiran dari para ulama, pimpinan ormas Islam yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk itu Bapak-Bapak, kita ada waktu masing-masing 10 menit nanti untuk menyampaikan gagasan, pokok pikiran atau pandangan dari Bapak-Bapak sekalian. Kita akan mengefektifkan waktu sebelum waktu maghrib tiba. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Cecep Nurwendaya untuk menyampaikan paparan posisi hilal 1 Syawal 1446 Hijriah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1446 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1446 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah merupakan hari yang istimewa, hari yang menentukan, hari hisab, hari ruyat, sekaligus juga hari sidang isbat, di mana kita semua pada senja hari ini akan melihat apakah ru'yah yang dilakukan di 33 provinsi di wilayah Indonesia itu memberikan verifikasi atas hisab yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Hari ini tanggal 29 adalah hari yang menentukan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata umur bulan Hijriah itu 29,5305869 hari.
Jadi umur bulan Hijriah kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Dan yang menentukan adalah tanggal 29-nya saat ini. Kita lihat bagaimana ketinggian hilal saat matahari terbenam. Sabtu tanggal 29 Maret 2026. Kita lihat di sana. Penentu awal bulan Syawal. Tinggi hilal di dunia antara minus 4 derajat di paling timur sampai dengan 9 derajat. Jadi di dunia sangat mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kita lihat khusus untuk Indonesia ketinggian hilalnya di sini negatif karena 0 derajat. Kita lihat itu melewati India, Afrika Selatan. Lalu kita lihat bagaimana dengan elongasinya. Elongasinya paling timur di New Zealand, Selandia Baru itu 3 derajat. Sementara paling barat 11 derajat. Ini menarik. Karena yang dipergunakan di Indonesia, kita mengamalkan kriteria MABIMS, ketinggian hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat, itu ternyata hanya berlaku di daerah yang jauh dari kita. Hanya mereka tentu saja tidak menggunakan kriteria MABIMS. Nah, kita coba melihat istimewa hari ini adalah istimewa yang istimewa. Mengapa? Nah, kita lihat di sini istimewa betul secara astronomis terjadi pada pukul 17.57.38 WIB. Di mana kalau kita lihat istimewa adalah konsepnya geosentris. Jadi dengan sistem di pusat bumi kita, bahwa bulan letaknya sekitar 1,06 derajat di utara matahari. Ya, kita lihat di sini, satu ini adalah geosentris. Tapi yang menariknya, bahwa istimewa kali ini ditandai oleh fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian atau parsial tanggal 29 Maret hari ini, menjelang awal Syawal, gerhana berlangsung menjelang awal Salam, menurut Mabim itu Sabtu Kliwon tanggal 29 Ramadan. Sayangnya gerhana tidak dapat diamati di Indonesia. Wilayah yang dapat mengamati gerhana, Afrika bagian barat laut, Eropa, Rusia, dan bagian utara. Kita lihat maksimum gerhananya 1747/24,2. Mirip-mirip seperti ijtima. Kenapa berbeda? Berbedanya karena kalau gerhana itu toposentrik, jadi dilihat dari permukaan bumi, sementara kalau elongasi yang kita pakai adalah geosentrik. Nah, ini Pak, kita lihat. Jadi wilayah yang dilewati oleh gerhana, ya, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian tidak melewati kita. Jadi bagian barat laut, Afrika, kemudian Eropa dan Rusia. Jadi hampir 94% matahari tertutup oleh bulan. Ya. Jadi ini menandai satu istimewa yang istimewa. Kenapa? Karena istimewa ini bisa mengoreksi hasil hisab kita. Apakah akurat atau tidak? Nah, lalu kita coba, saya ingin menunjukkan di sini tentang ilustrasi posisi bulan matahari saat matahari terbit. Di Jakarta 05.55.42 hilal belum lahir. Jadi tadi dini hari itu ada sabit di timur waktu subuh, ya. Seharusnya ada sabit, ya, yang menunjukkan bahwa sekarang memang kita lihat pada saat istimewa berlangsung pukul 17.53.38. Jadi tolong diingat, istimewa itu adalah konsepnya geosentrik. Seperti halnya fase dari pusat bumi, matahari, umur hilalnya 0 jam.
Yang menarik adalah Jakarta terbenam 17:59:10. Jadi di Jakarta saat matahari terbenam sudah terjadi istimah. Yang menarik lagi, saat terbenamnya matahari bersamaan dengan istimah itu melewati ibu kota Kabupaten Bekasi, Cikarang. Jadi kalau dari Cikarang ke arah barat, istimahnya terjadi sebelum maghrib, istimah qoblal ghurub. Tapi kalau dari Kerawang ke timur terus, istimah terjadi setelah maghrib, istimah ba'da ghurub. Oke. Ini hanya ini saja, jadi bayangkan saja di Jakarta ada yang mengatakan ini hilal sudah ada umurnya 1 menit di sini. Lalu kita lihat, mungkin ini bisa memberikan pemahaman kepada kita. Sengaja saya menunjukkan bahwa posisi hilal hari kemarin belum istimah. Kemarin sebetulnya tidak terpengaruh sama sekali. Hisab juga prematur, ruyat juga prematur karena tanggal 28. Tapi kita lihat posisi kemarin tanggal 28 Maret yang bersamaan dengan 28 Ramadan, pada saat terbenamnya matahari tinggi bulan minus 13,26 derajat. Jadi bulan terbenam di bawah ufuk, terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Dan kita lihat bentuknya sabit tua, telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup. Nah, kenapa telungkup? Karena yang menyinari matahari ada di atas. Sekarang hari ini istimah 17:57:38. Jadi 17:57:38, berarti belum ya, sebentar lagi. Nah, pada saat terbenamnya matahari di Jakarta, kita lihat ketinggian hilalnya masih negatif. Di bawah ufuk, minus 1,85 derajat. Bagaimana dengan bentuk sabit muda? Hilalnya bentuknya sabit muda, telungkup. Walaupun sudah ada umur, tapi karena negatif bentuknya masih telungkup. Nah, setiap hari itu sekitar 12 derajat atau setengah derajat per jam perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Nah, besok Jakarta 30 Maret 2025 ini belum ditentukan karena menghargai sidang isbatnya belum. Nah, besok ketinggian hilalnya sudah tinggi 9,38 derajat. Jadi disarankan kalau sekarang meruyat tidak ada yang melihat misalnya, itu kan perlu diverifikasi nanti. Besok adalah kalau sekarang tidak, besok tolong lihat 9,38 derajat. Bahkan bentuknya fraksi iluminasinya 1,41, 1,41%. 1% saja mata orang biasa yang awam bisa melihat. Apalagi besok. Insya Allah besok kalau cuaca cerah silahkan itu lihat hilal Syawal. Kemudian saya coba. Nah, ini saya kira ilustrasi Mabim sudah saya lanjutkan saja. Tingginya 3 derajat, elongasi 6,4. Ini adalah daerah forbidden area. Jadi daerah kalau yang di sini belum memenuhi kriteria, tapi kalau keluar dari daerah ini sudah memenuhi kriteria Mabims. Saya lanjutkan saja. Nah, ini Bapak. Kalau kita lihat konsekuensi dari tinggi dan elongasi di dunia tadi digabungkan, itu melihat beberapa kurva. Ada kurva 3 derajat ketinggian hilal, ada elongasi 6,4. Kriteria Mabims menggunakan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah warna hijau. Jadi sebetulnya kriteria Mabim ada yang memenuhi, tapi di Amerika kan tidak menggunakan kriteria Mabims ya. Nah, kita menggunakan kriteria Mabims di sini. Mabim itu kan kerjasama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia kita lihat, bahkan tidak hanya Indonesia, seluruh negara Mabims ini 0 derajat. Jadi di bawah ufuk, warnanya merah. Sehingga di wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria bulan Komariah Mabims, warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Ini secara hisab
yang perlu diverifikasi oleh ru'yah sebagai konfirmasi. Lalu kita lihat di sini Indonesia. Tinggi hilal Indonesia itu antara lebih mudah kalau pakai derajat desimal saja. Minus 3,26 itu di Jayapura, kemudian minus 1,08 itu di Banda Aceh. Jadi warnanya merah, menunjukkan di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria tinggi hilal Mabems, warnanya merah. Lalu bagaimana dengan elongasinya di Indonesia? Sama. 1 derajat 36,23 atau 1,61 derajat paling timur, kemudian paling barat 1,21. Loh kok ini mengecil menurun? Sebenarnya di sini ada 1,06 Pak. Itu melalui Kebumen. Tadi kan jarak matahari bulan itu 1,06 derajat. Kebumen ini memiliki elongasi yang minimal. Tidak ada 0 derajat. Kenapa tidak ada 0 derajat? Karena ini adalah ketinggian, karena ini kita lihat elongasi itu dari pusat, bukan dari permukaan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu karena beda sudut lihat yang disebut sebagai paralaks, kira-kira 1 derajat besarnya. Baik, ini peta visibilitasnya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia warna magenta, ya, sehingga kita lihat warnanya merah. Ini penggabungan dari yang tadi. Kemudian nah ini yang menarik Pak. Sebenarnya 2 tahun yang lalu, setiap tahun Kementerian Agama mengadakan kegiatan sinkronisasi Sabriyat tahunan. Yang menghitung untuk 2 tahun ke depan. Nah ini rekap perhitungannya. Dari 28 sistem, dari mulai Sulamun Nairin sampai Hisab Astronomi Persis, kemudian ini kontemporer, semuanya mengatakan bahwa istimewa terjadi pada hari Sabtu. Ada yang pakai kliwon, ada yang tidak. Kontemporer biasanya nggak pakai kliwon Pak. Tidak apa-apa, ini adalah kearifan lokal kita ya. Kemudian istimewanya terjadi 29 Maret. Pukulnya di sini sedikit bervariasi, kira-kira 17.57. Kan? Kemudian lokasi hilal tertinggi, karena biasanya paling barat itu paling tinggi. Yang paling menentukan barat, ingat Ramadan kemarin ya. Jadi ini kita lihat yang paling barat menghitung, ternyata semuanya, hampir semuanya di bawah ufuk, ada beberapa yang sedikit di atas ufuk. Nah di sini sementara yang dibutuhkan minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4, semuanya tidak ada yang memenuhi kriteria. Hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Ini dipakai untuk takwim kita. Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025 sumbernya dari sinkronisasi. Ya, baik kita teruskan. Simulasi sedikit di Jakarta kira-kira. Kita lihat, ternyata bulan di bawah matahari. Kalau di luar nggak kelihatan, di sini kelihatan bulannya demun, mataharinya desat. Nah, kita lihat bulan terbenam terlebih dahulu. Sehingga pada saat matahari terbenam, pukul 17.59.10, ketinggian hilal di Jakarta minus 1,85 derajat. Jadi sudah ada di bawah ufuk. Nah, kemudian kita lihat yang menarik bahwa 6 menit 13 detik sebelum matahari terbenam, bulan sudah terbenam duluan. Umur hilalnya ada 1 menit 32 detik, itulah umur di Jakarta. Karena kebetulan di Jakarta termasuk Qobla Ghurub ya, termasuk Qobla Ghurub, Sibah Qobla Ghurub. Nah, simulasi barangkali ini lebih sederhana, lebih proporsional, di mana kalau matahari ada di sini, ini titik barat, 3,50 derajat. Jadi ini lebarnya ke utara, kemudian ini di bawah. Jadi posisi bulannya sudah di bawah ufuk. Dan meruyat dimulai pada saat yang diterima, pada saat bulan matahari terbenam. Oke,
Ini hampir mirip Pak, ilustrasi saja. Isi 5 menit lagi Pak. Ya, Ya. hampir Pak. Ya, sedikit, ya, oke. Jadi istimewa 175738 di Jakarta, elongasinya. Jadi tingginya kalau dalam derajat dan menit busur 15053. Jadi kalau dalam desima minus 1,85 sama saja. Jadi di sini kita lihat. Nah, saya kira kalau Sabang sudah samalah ya. Tapi kita cek aja sedikit ya. Sabang. Lalu fraksi eliminasinya 0,02%. 0,02. 2/100/100. Berarti 2/10.000. Ya. Padahal kalau mata normal tuh, mata biasa tuh 1% ini sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Baik, nah ini Pak. Kita lihat di seluruh kota kabupaten wilayah NKRI, kita plot ini ibu kota provinsi, termasuk ditambah Sabang, semuanya posisi hilalnya itu berada di bawah ufuk. Ini 3 derajat, ini 6,4, jadi ini adalah limit IRNU, Imkanur Ru'yah, ya. Jadi semuanya di bawah Imkanur Ru'yah. Kemudian, nah kita coba melihat dengan Odah, Shaukat Muhammad Odah. Shaukat Muhammad Odah membagi peta ini, ya. Kriteria presipitas hilal-hilalnya kita lihat dengan berbagai warna. Nah, warna ternyata Indonesia warnanya merah yang menunjukkan hilal mustahil teramati. Kalau ini tidak mungkin teramati, ini perlu alat bantu teleskop. Kalau ini naked eye, jadi dengan kasat mata. Jadi bisa sih dilihat dengan kasat mata, tapi di Los Angeles sana ya. Di Indonesia kita lihat warnanya merah di sini ya. Jadi hilal mustahil teramati dari wilayah Indonesia. Nah ini sedikit saja mungkin saya tunjukkan di Arab ternyata beda. Karena Arab itu 4 jam lebih di belakangan maghribnya dibanding kita. Tadi bulan itu kan setiap jam itu kira-kira setengah derajat meninggalkan matahari ke arah timur. Sehingga tidak heran pada saat matahari terbenam di Saudi Arabia pukul 18.37 16 WIB, tinggi hilalnya 1,20 derajat. Memang kecil. Kemudian kita lihat umurnya juga baru 4 jam 39 menit 38 menit. Apakah kelihatan atau tidak? Kita tidak bisa memberikan komentar. Hanya ini adalah hisabnya saja. Kita tahu bahwa Saudi juga menggunakan ru'yatul hilal. Apakah ini kelihatan atau tidak? Ya itu tergantung dari pengamatan yang ada di sana. Dan itu adalah yang di sana. Baik Bapak, ini sebaran lokasi satu lagi. Sebaran lokasi ru'yat Indonesia ada 33 lokasi, masing-masing provinsi ada, kecuali Bali. Tidak melakukan ru'yat karena saling menghormati. Hari ini hari suci Nyepi tahun Baru Saka 1947. Dari jam 6 tadi pagi sampai jam 6 besok itu tidak boleh ada kegiatan apa-apa di Bali. Ini toleransi yang luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir barangkali ingin saya jelaskan adalah kesimpulan. Setengah menit ya Pak. Berdasar kriteria Mabim pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, 29 Maret 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan perlu diverifikasi dengan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab. Pada hari ru'yat ini tinggi hilalnya antara minus 326 derajat sampai minus 1,08 dan elongasinya 1,61 sampai 1,21 di seluruh wilayah NKRI
tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ruyat mabims. Oleh karenanya, hilal menjelang awal Syawal 1446 Hijriah pada hari ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Ini teoritis, Pak, perlu verifikasi karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Baik, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa kita perlu tepuk tangan sekali lagi untuk paparan Pak Cecep, tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Clear sekali Bapak dan Ibu. Kemudian kami informasikan waktu sholat maghrib hari ini berdasarkan sistem informasi Hisab Ruqyat Kementerian Agama pukul 18:02. Jadi kita masih ada cukup waktu untuk mendengarkan paparan dari 3 narasumber berikutnya. Oleh karena itu kami mohon berkenan dari Persyarikatan Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Suryatin Sodik SH MHMA, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 8, yang kami hormati Bapak Ketua MUI, yang kami hormati para duta dan dari negara sahabat, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1-2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyampaikan pandangan dari Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan menjelang awal Syawal tahun 1446 Hijriah. Mohon izin yang pertama bahwa Muhammadiyah sampai hari ini menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Dari kriteria tersebut ada 3 parameter yang kumulatif. Yang pertama adalah dikatakan bulan baru jika sudah terjadi ijtima pada akhir bulan, yaitu tanggal 29 bulan Komariah tahun Hijriah. Kemudian pada saat maghrib, posisi hilal sudah di atas ufuk. Jadi kalau ketiga kriteria tersebut terpenuhi, ijtima sebelum terbenam matahari, pada saat terbenam matahari hilal sudah di atas ufuk, maka ditetapkanlah tanggal 1. Bila kumulatif tidak terpenuhi, maka tanggal 1 dimulai hari lusanya. Untuk menambahkan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Cecep, saya menyampaikan data hilal seluruh kota provinsi ada 38, tambah 4 kota negara-negara Mabin. Nanti sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Dari 38 kota dan provinsi di seluruh Indonesia, saya ambil paling timur kota Merauke, Papua Selatan, matahari terbenam jam 17.44 WIB, kemudian bulan terbenam jam 17.33, berarti lebih dulu mata bulannya. Kemudian saya juga menghitung, tinggal memilih tinggi hilal geosentrik dan tinggi hilal toposentrik maupun elongasi geosentrik maupun
elongasi topocentrik. Tinggi hilal geosentrik di wilayah paling timur minus 2 derajat 26 menit, toposentriknya minus 3 derajat 27 menit, elongasi geosentriknya 0 derajat 36 menit, elongasi toposentriknya 2 derajat 36 menit. Kemudian di Banda Aceh, menurut perhitungan dari 38 tersebut, matahari terbenam jam 18.48 menit WIB, kemudian bulan terbenam jam 18.45, berarti lebih dulu terbenamnya bulan. Tinggi hilal geosentriknya minus 0 derajat 41 menit, tinggi hilal toposentriknya minus 1 derajat 42 menit, elongasi geosentriknya min 1 derajat 12 menit, elongasi toposentriknya 1 derajat 29 menit. Dari seluruh kota provinsi di Indonesia 38, tidak ada yang menyatakan hilal di atas ufuk. Dan tidak ada yang menyatakan bahwa matahari terbenam lebih dulu. Jadi oleh karena itu posisi hilal di seluruh Indonesia adalah di bawah ufuk. Di kota-kota Mabin, 4 negara pun demikian. Sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan maklumat tertanggal 28 Februari tahun 2025, nomor 1 garing FML garing 1.0/E/2025 tentang penetapan hasil hisab awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah 1446 Hijriah. Bahwa di poin B tentang Syawal 1446 Hijriah pada hari Sabtu Kliwon, nah ini masih ada juga hari pasarannya, 29 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Maret 2025, istimewa jelang awal bulan Syawal 1446 Hijriah terjadi pada jam 17.59, sama apa yang disampaikan oleh Pak Cecep. Kemudian marjak perhitungannya pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, tinggi hilal masih minus min 1 derajat 58 menit 4 detik. Pada saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, wilayatul hukmi, bulan berada di bawah ufuk, artinya belum muncul. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing, tanggal 31 Maret tahun 2025, sama dengan yang Pak Cecep tadi. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini Muhammadiyah masih menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Dengan konsep istihab yang artinya pemberlakuan hukum asal atau awal sebagaimana kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum terjadinya perubahan. Jadi Muhammadiyah sampai nanti bulan Dzulhijjah itu masih menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Namun demikian, mohon izin Pak Menteri sekaligus ini kami sampaikan, pimpinan pusat Muhammadiyah telah mentanfid atas Munas Tarjih bahwa sejak tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah sudah beralih dari wujud hilal beralih kepada kalender Hijriah global tunggal. Sebagaimana tanfid nomor 86 garing Cap garing 1.0 garing B garing 2025 tentang tanfid pengembangan pedoman kisah Muhammadiyah dan kalender Hijriah global tunggal berlaku 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi mohon izin kalau kami tahun depan masih diperkenankan dan masih bisa berjumpa, kami akan menyampaikan tidak
berdasarkan wujud hilal, tapi sudah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Dan insya Allah akan segera di launching. Insya Allah. Kemudian dari hasil ijtihad syar'i sama-sama sah, baik kriteria wujud hilal maupun KAGT, didukung oleh dasar-dasar yang kuat Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Masih ada waktu, mohon izin Pak Menteri. Sidang isbat adalah sidang yang pedomannya amat sangat kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 52A, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Jadi kuat sekali sidang isbat. Namun demikian teknisnya harus perlu dirubah, harus ditinjau ulang. Kami sampaikan beberapa pertimbangan mengapa dengan efisiensi, berkaitan dengan efisiensi, rentang waktu 9 sampai 10 tahun kita dalam posisi antara bulan Desember, Januari, Februari, di mana awal bulan Ramadan, Syawal, itu akan terjadi di mana banyak terjadi berawan atau mendung. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan pertimbangan yang kedua, ada 5 menteri yang membuat pertimbangan sebagai berikut. Pada tahun KMA nomor 254 tahun 67, Menteri Agama pada waktu itu Profesor Kiai Haji Saifuddin itu tidak menggunakan sidang isbat seperti ini, tetapi langsung ditetapkan. Mengapa? Karena minta pertimbangan kepada para ulama, seluruh ahli kisah di Indonesia, bahwa hilal masih di bawah ufuk seperti halnya bulan Ramadan ini, bulan Syawal ini, menjelang bulan Syawal ini. Kemudian yang kedua, ada 2 putusan pada zaman Pak Profesor Mutiali, KMA nomor 8797, nomor 4476, juga demikian. Ketika posisi hilal di bawah ufuk, maka tidak perlu sidang isbat, hanya ditetapkan saja. Demikian juga pada waktu zaman Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 68, KMA nomor 254. Sedangkan pada waktu sebelum tahun 2001, penetapan sidang isbat Zulhijjah itu tidak pernah. Baru pada waktu Menteri Agamanya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, pada waktu beliau menunaikan ibadah haji, kemudian diadakan sidang isbat awal Zulhijjah. Itu pertama kali tahun 2001. Dengan tanda tangan atas nama menteri, yaitu Pak Sekjen, Bapak Kiai Haji Dr. Andreas Mubarak. Kemudian ada lagi klausul pada zaman Profesor Dr. Haji Said Agil Al-Munawar, bila mana terjadi istima setelah maghrib, kemudian posisi hilal di bawah ufuk, maka kemudian diberi klausula berdasarkan kisab. Kemudian dari pertimbangan hukum tetap sah tanpa adanya sidang seperti ini, asalkan itu Kementerian Agama membuat penetapan. Itu usulan kami dalam rangka efisiensi. Ada 5 menteri yang membuat diskresi berkaitan dengan penetapan tanpa mengundang seperti ini, dan itu sah. Itu aja yang dapat sampaikan sebagai usulan. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bapak Dr. Haji Sriyatin Sodik MA. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan paparan atau pandangan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir LC. Apabila nanti waktunya cukup, kami akan membuka satu sesi diskusi saja apabila waktu memungkinkan. Kita akan melihat terlebih dahulu karena kita harus mempersiapkan juga waktu untuk berbuka.
Dipersilakan kepada Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir LC untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR, Bapak Ketua MUI, para hadirin, Ustadz Profesor Abu Rahmat, Masya Allah, Alhamdulillah, para hadirin undangan semuanya yang hadir. Kami dari Al-Irsyad Al-Islamiyah ingin menyampaikan satu paparan tentang apa yang sudah kami buat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah menyampaikan tentang kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ini menentukan untuk awal Syawal 1446 Hijriah. Tulisan ini dibuat oleh Ustadz kita di Al-Irsyad, Ustadz Abdul Aziz Bahalwan, dengan diolah bersama dan saya menyampaikan di forum yang mulia ini. Maka bahwa dasar-dasar yang digunakan adalah pertama hadis yang menjelaskan tentang spirit kebersamaan yang diinginkan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa adalah saat kalian sama-sama berpuasa. Idul Fitri adalah saat kalian sama-sama beridul fitri, dan Idul Adha adalah saat kalian sama-sama beridul adha. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang beliau berpendapat jika kaum muslim tidak mampu mencapai kesepakatan tingkat global, minimal mereka wajib untuk bersatu dalam satu kawasan. Syekh Qaradawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan pendapat dalam masalah penentuan awal Ramadan atau hari raya dalam satu negara. Oleh karena itu, kaum muslim di negara tersebut diharuskan untuk mengikuti keputusan pemerintahnya meskipun berbeda dengan negara lain, dikarenakan ini termasuk satu bentuk ketaatan terhadap yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, kaidah usul fikih yang mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai. Nah, ini yang mendasari apa yang menjadi pendapat dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian pemahaman definisi hisab, ya, hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam memutuskan awal bulan pada kalender Hijriah. Arti hisab secara harfiah adalah perhitungan. Dalam dunia Islam, istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak, astronomi, untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena sebagai patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu sholat. Sedangkan posisi bulan
diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai tanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriah. Sekarang ini metode hisab telah menggunakan software komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Kami di Al-Irsyad Al-Islamiyah menggunakan software StarNet Pro 6, Accurate Times, Lunar Phase Pra, serta masih dibantu oleh senior kami yang menggunakan hisab urfi. Sedangkan ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni ketertampakan bulan sabit pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam maghrib, karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding cahaya matahari dan ukurannya yang sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada maghrib setempat telah memasuki bulan baru Hijriah. Apabila tidak terlihat, maka awal bulan dimulai pada maghrib esoknya. Ru'yatul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan meru'yat atau mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan atau istikmal menjadi 30 hari. Hadis Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghummiya alaikum fa akmilul adad. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu, yaitu Idul Fitri, karena melihat hilal. Jika terhalang, maka genapkanlah perhitungannya, yaitu di istikmal 30 hari seperti yang akan kita alami di kesempatan kali ini. Ru'yatul hilal, kriteria ini digunakan dengan dalih mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mengikuti ijtihad para ulama 4 madhab. Bagaimanapun hisab tetap digunakan meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriah. Wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan menggunakan 2 prinsip. Yang pertama, ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau ijtima qabla ghurubi syams. Dan yang kedua, bulan terbenam setelah matahari terbenam, moonset after sunset. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian altitude bulan saat matahari terbenam. Imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, yaitu MABIMS. Metode ini dipakai di kalender resmi pemerintah dengan prinsip bahwa awal bulan Hijriah terjadi jika pada saat matahari terbenam ketinggian bulan minimal 3 derajat dan sudut elongasi bulan matahari minimal 6,4 derajat. Ini Neo MABIMS. Pak Kiai, izin 3 menit lagi Pak Kiai. Oh baik. Nah, maka 3 kemungkinan kondisi yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama yaitu ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Dipastikan hilal tidak dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Ya, seperti perhitungan-perhitungan yang sudah ada dari Jayapura sampai Aceh, semuanya minus hasilnya, masih di bawah ufuk. Metode ru'yat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Kemungkinan kedua, ketinggian hilal lebih dari 3 derajat. Kemungkinan besar hilal dapat dilihat pada ketinggian ini dan pelaksanaan ru'yat mungkin
akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal sehingga awal bulan baru masuk malam itu. Metode ru'yah dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Kemungkinan ketiga, ketinggian hilal antara 0 sampai 3 derajat. Maka hilal tidak dapat dilihat secara ru'yah, tetapi secara metode hisab hilal sudah di atas cakrawala. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mabims, maka hilal tidak mungkin dilihat, maka metode ru'yat akan menggenapkan 30 hari sehingga malam itu belum masuk awal bulan. Metode ru'yat ini dan hisab mengambil kesimpulan yang berbeda. Nah, di sini. Nah, kemudian kita sampai di pendapat kami di Al-Irsyad berpendapat bahwa pada ketinggian kurang dari 3 derajat hilal sangat tidak mungkin dapat dilihat. Untuk menghindari perbedaan di kemudian hari, kami sangat menyetujui usulan Profesor Thomas Jamaluddin dengan kriteria 8 dengan memperbaiki kriteria sebagai berikut. Jarak sudut bulan matahari lebih dari 6,4 derajat, beda tinggi bulan matahari lebih dari 4 derajat. Pendapat Al-Irsyad juga berpendapat wujudul hilal bukan metode untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak, tetapi hisab wujudul hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriah sekaligus bulan kalender baru sudah masuk atau belum. Dasar-dasar yang kami gunakan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang kami sebutkan di sini. Kemudian kesimpulan, dikarenakan penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam seperti bulan Ramadan, Syawal, serta Dzulhijjah, maka kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah menurut pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah sebagai berikut. Selalu kami menuliskan mengikuti hasil keputusan sidang itsbat pemerintah RI untuk awal Ramadan, Syawal, serta Dzulhijjah sebagai ulul amri, dan mengusulkan penyempurnaan kriteria imkanur ru'yah Mabims dengan kriteria 8 sebagaimana disebutkan pada halaman sebelumnya. Inilah yang menjadi kriteria dan apa yang kita sampaikan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan terakhir mohon maaf untuk semangat kebersamaan ini, alhamdulillah insya Allah nanti bersama, tapi kalau terjadi perbedaan, kami dari Al-Irsyad Al-Islamiyah berharap ya, seandainya yang berbeda dengan pemerintah itu kemudian legowo ya, oh ini kok berbeda, sedangkan kita ingin persatuan, dan ini kan sifatnya sunnah melaksanakan sholat id, sedangkan persatuan adalah satu hal yang diharuskan. Maka kami yang mendahului, misalnya gitu ya, yang mendahului, maka kami meminta kepada anggota ormas kami untuk sabar untuk melaksanakan sholat id bersama-sama dengan yang diputuskan oleh pemerintah. Walaupun pada hari besok misalnya yang itu kita sudah tidak berpuasa, tapi sholat idnya bareng dengan yang diadakan oleh pemerintah. Ini adalah merupakan sesuatu yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Al-Wasliyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA. 10 menit Bapak Kiai, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun jami'al hudur wa fi muqaddatihim Bapak Menteri Agama
yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak dari Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Al-Mukarram dari Ketua MUI Pusat. Dan Bapak Ibu, di Ambassador and Hadirat Sufara A'izza, dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Izinkan kami dari Al-Jamiatul Wasliyah pertama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan pada sore yang berbahagia ini untuk menyampaikan pandangan dan sikap dari Al-Jamiatul Wasliyah terkait sidang isbat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita ini. Yang kedua, sikap daripada kami dari Al-Wasliyah adalah selalu senantiasa akan berada di pemerintah itu. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz dari Al-Irsyad, surat An-Nisa ayat 59 sudah menegaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bahwa kami meyakini bahwa ulil amri sini adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama untuk sidang isbat. Oleh karena itu tentu kami akan selalu, walaupun seperti Ramadan kemarin, satu Ramadan kami sudah menyampaikan sebelum sidang isbat, sudah menyampaikan secara resmi surat keputusan dari Lembaga Hisab Ru'yat Al-Jamiatul Wasliyah yang menyampaikan bahwa awal Ramadan adalah hari Sabtu tanggal 1 Maret. Dan Alhamdulillah bahwa keputusan dari Kementerian Agama juga sidang isbat menetapkan yang sama, yaitu hari Sabtu 1 Maret. Ini artinya walau apapun misalnya, karena kebetulan ini sama, tetapi misalnya nanti seandainya ada perbedaan, tetapi kami di ujung-ujungnya tetap akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama. Karena saya jadi tadi juga senada dengan Al-Irsyad bahwa hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Albani, yang tadi sudah disebut oleh Pak Kiai, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Artinya Nabi menegaskan bahwa puasa itu adalah ketika kalian berpuasa sama-sama ramai-ramai, kemudian wal fitru, Idul Fitrinya adalah pada hari di mana kalian beridul fitri bersama-sama, kemudian Idul Adha pun di hari di mana kalian berkurban bersama-sama. Para ulama ada 3 poin penting yang disampaikan di sini terkait dengan sidang isbat ini. Pertama adalah hadis ini mengarahkan bahwa pentingnya yang pertama wihdatul muslimin fil ibadat, yaitu pentingnya kesatuan, kesamaan umat Islam dalam beribadah. Dijelaskan bahwa sekalipun ada perbedaan, misalnya di kalangan ormas misalnya atau di kalangan ulama, perbedaan tentang awal Ramadan, ulama mengatakan sebaiknya kalau bisa disepakati ittifaq bahwa mungkin Kementerian Agama bisa memfasilitasi yang berbeda-beda, kemudian sehingga nanti diumumkan secara resmi di daulah atau di pemerintahan itu adalah satu kata. Ini yang kami pahami atau ulama menyampaikan bahwa hadis tersebut mengatakan seperti itu. Yang kedua, ulama mengatakan tarku ijtihad saksi fi i'lan al-id fi siyam wal id Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu sebaiknya meninggalkan ijtihad pribadi gitu, tidak melibatkan yang lain ketika mengumumkan puasa, siam, dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dari syarah daripada hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu daur al-hakim.
Disinilah perannya pemerintah ketika menetapkan daurul hakim fit tahdid, yaitu posisi atau peran pemerintah untuk menyampaikan atau membatasi atau memutuskan itu. Jadi inilah Pak Menteri dan jamaah sekalian, hadirin hadirat. Kemudian untuk sidang isbat hari ini, saya tadi sudah melihat dari Pak Cecep, Menteri Agama, dari teman dari Muhammadiyah, Arsyad, sepertinya penetapan 1 Syawalnya sama nih sepertinya, yaitu hari Senin tanggal 31 Maret. Dan kami pun, karena di Al-Wasliyah ada Al-Akhir, Lembaga Hisab dan Ru'yat, saya bacakan sedikit Pak Menteri, menghadapi penentuan awal Syawal 1444 Hijriah pada hari ini, perlu kami informasikan bahwa Lembaga Hisab Ru'yat Al-Jam Al-Wasliyah telah melakukan perhitungan hisab yang hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, ijtima menjelang awal Syawal akhir Ramadan 1444 Hijriah terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret bertepatan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah pukul 18:11:02 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, ketika terbenam matahari pada hari terjadinya ijtima, yaitu pada hari ini, di seluruh wilayah Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk mar'i pada ketinggian antara minus 3 ya 00 menit 6 derajat dengan elongasi bulan terhadap matahari 1 derajat 34 menit 52 detik di Jayapura, sampai dengan yang tertinggi minus 1 derajat 37 menit 13 detik dengan elongasi bulan terhadap matahari berkisar 1 derajat 12 menit 57 detik di pusat observasi bulan POB Loknga, Banda Aceh. Meskipun pada hari ini adalah hari ru'yat, tapi tidak mungkin dapat diperoleh hasil ru'yat karena keberadaan bulan masih berada di bawah ufuk mar'i. Oleh karena itu perlu diistikmalkan, disempurnakan Ramadan 1444 Hijriah menjadi 30 hari, sehingga dengan demikian jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah dapat ditetapkan pada hari Senin 31 Maret 2025. Jadi saya kira sama teman-teman yang di depan, mudah-mudahan barangkali ini saja, dan kami ya tadi mudah-mudahan negara ini di bawah Kementerian Agama dan teman-teman Ormas kita dapat ke depan barangkali dapat bersama-sama awal Ramadan maupun awal Syawal, sehingga dapat di masyarakat kenyamanan dan keamanan insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Nasminallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bapak Kiai Haji Julian Lukman LC.MA. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita perlu mempersiapkan diri menjelang waktu berbuka nampaknya. Oleh karena itu setelah sesi seminar ini ditutup, Bapak dan Ibu dapat menikmati takjil, kemudian sholat maghrib, dan berkenan mohon untuk dapat kembali ke ruangan ini pada pukul 18.20 untuk mengikuti sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami informasikan bahwa sidang isbat akan berlangsung tertutup, di mana hanya dapat diikuti oleh peserta undangan yang memiliki ID yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, demikian Bapak dan Ibu, sepertinya waktu kita tidak cukup untuk membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, mari kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kita beri aplaus untuk semua narasumber, dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Sigit dan semua narasumber atas seminar tadi yang sudah dipaparkan secara gamblang. Dan insya Allah kita akan jelang waktu maghrib pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sambil kita menunggu, masih ada waktu sekitar
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi 8, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia. Mari kita awali seminar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami undang untuk naik ke atas panggung para narasumber. Tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, disilakan. Kemudian dari Persyarikatan Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Sriyatin Sodik SHMA, disilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian kami undang dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Kiai Haji Zufar Bawazir LC, berkenan untuk naik ke atas panggung. Dan dari Al-Wasliyah Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA. Monggo silakan. Silakan Pak Kiai. Baik Bapak dan Ibu para peserta, seperti biasa sebelum kita menyelenggarakan sidang isbat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu seminar posisi hilal 1 Syawal 1446 Hijriah, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan posisi hilal yang akan disampaikan oleh Tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, Bapak Cecep Nurwendaya. Setelah itu kita akan mendengarkan tanggapan atau pokok pikiran dari para ulama, pimpinan ormas Islam yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk itu Bapak-Bapak, kita ada waktu masing-masing 10 menit nanti untuk menyampaikan gagasan, pokok pikiran atau pandangan dari Bapak-Bapak sekalian. Kita akan mengefektifkan waktu sebelum waktu maghrib tiba. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Cecep Nurwendaya untuk menyampaikan paparan posisi hilal 1 Syawal 1446 Hijriah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1446 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1446 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah merupakan hari yang istimewa, hari yang menentukan, hari hisab, hari ruyat, sekaligus juga hari sidang isbat, di mana kita semua pada senja hari ini akan melihat apakah ru'yah yang dilakukan di 33 provinsi di wilayah Indonesia itu memberikan verifikasi atas hisab yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Hari ini tanggal 29 adalah hari yang menentukan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata umur bulan Hijriah
itu 29,5305,869 hari. Jadi umur bulan Hijriah kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Dan yang menentukan adalah tanggal 29-nya saat ini. Kita lihat bagaimana ketinggian hilal saat matahari terbenam. Sabtu tanggal 29 Maret 2026, kita lihat di sana. Penentu awal bulan Syawal. Tinggi hilal di dunia antara -4 derajat di paling timur sampai dengan 9 derajat. Jadi di dunia sangat mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kita lihat khusus Indonesia ketinggian hilalnya di sini negatif karena 0 derajat. Kita lihat itu melewati India, Afrika Selatan. Lalu kita lihat bagaimana dengan elongasinya. Elongasinya paling timur di New Zealand, Selandia Baru itu 3 derajat. Sementara paling barat 11 derajat. Ini menarik. Karena yang dipergunakan di Indonesia, kita mengamalkan kriteria MABIMS, ketinggian hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat, itu ternyata hanya berlaku di daerah yang jauh dari kita. Hanya mereka tentu saja tidak menggunakan kriteria MABIMS. Nah, kita coba melihat istimewa hari ini adalah istimewa yang istimewa. Mengapa? Nah, kita lihat di sini istimewa betul secara astronomis terjadi pada pukul 17.57.38 WIB. Di mana kalau kita lihat istimewa adalah konsepnya geosentris. Jadi dengan sistem di pusat bumi kita, bahwa bulan letaknya sekitar 1,06 derajat di utara matahari. Ya, kita lihat di sini satu ini adalah geosentris. Tapi yang menariknya bahwa istimewa kali ini ditandai oleh fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian atau parsial tanggal 29 Maret hari ini menjelang awal Syawal. Gerhana berlangsung menjelang awal Salam. Menurut Mabim itu Sabtu Kliwon tanggal 29 Ramadan. Sayangnya gerhana tidak dapat diamati di Indonesia. Wilayah yang dapat mengamati gerhana Afrika bagian barat laut, Eropa, Rusia, dan bagian utara. Kita lihat maksimum gerhananya 1747/24,2, mirip-mirip seperti ijtima. Kenapa berbeda? Berbedanya karena kalau gerhana itu toposentrik, jadi dilihat dari permukaan bumi, sementara kalau elongasi yang kita pakai adalah geosentrik. Nah, ini Pak, kita lihat. Jadi wilayah yang dilewati oleh gerhana, ya, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian tidak melewati kita. Jadi bagian barat laut, Afrika, kemudian Eropa dan Rusia. Jadi hampir 94% matahari tertutup oleh bulan. Ya. Jadi ini menandai satu istimewa yang istimewa. Kenapa? Karena istimewa ini bisa mengoreksi hasil hisab kita. Apakah akurat atau tidak. Nah, lalu kita coba, saya ingin menunjukkan di sini tentang ilustrasi posisi bulan matahari saat matahari terbit. Di Jakarta 05.55.42 hilal belum lahir. Jadi tadi dini hari itu ada sabit di timur waktu subuh, ya. Seharusnya ada sabit, ya, yang menunjukkan bahwa sekarang memang kita lihat pada saat istimewa berlangsung pukul 17.53.38. Jadi tolong diingat istimewa itu adalah konsepnya geosentrik.
seperti hanya fase dari pusat bumi, matahari, umur hilalnya 0 jam. Yang menarik adalah Jakarta terbenam 17.59.10. Jadi di Jakarta saat matahari terbenam sudah terjadi istimah. Yang menarik lagi, saat terbenamnya matahari bersamaan dengan istimah itu melewati ibu kota Kabupaten Bekasi, Cikarang. Jadi kalau dari Cikarang ke arah barat, istimanya terjadi sebelum maghrib, istimah qoblal ghurub. Tapi kalau dari Kerawang ke timur terus, istimah terjadi setelah maghrib, istimah ba'da ghurub. Oke, ini hanya ini saja. Jadi bayangkan saja di Jakarta ada yang mengatakan ini hilal sudah ada umurnya 1 menit di sini. Lalu kita lihat. Mungkin ini bisa memberikan pemahaman kepada kita. Sengaja saya menunjukkan bahwa posisi hilal hari kemarin belum istimah. Kemarin sebetulnya tidak terpengaruh sama sekali. Hisab juga prematur, ruyat juga prematur karena tanggal 28. Tapi kita lihat posisi kemarin tanggal 28 Maret yang bersamaan dengan 28 Ramadan, pada saat terbenamnya matahari, tinggi bulan minus 13,26 derajat. Jadi bulan terbenam di bawah ufuk, terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Dan kita lihat bentuknya sabit tua, telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup. Nah, kenapa telungkup? Karena yang menyinari matahari ada di atas. Sekarang hari ini istimah 17.57.38. Jadi 17.57.38, berarti belum ya, sebentar lagi. Nah, pada saat terbenamnya matahari di Jakarta, kita lihat ketinggian hilalnya masih negatif. Di bawah ufuk, minus 1,85 derajat. Bagaimana dengan bentuk sabit muda? Hilalnya bentuknya sabit muda, telungkup. Walaupun sudah ada umur, tapi karena negatif bentuknya masih telungkup. Nah, setiap hari itu sekitar 12 derajat atau setengah derajat per jam perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Nah, besok Jakarta 30 Maret 2025 ini belum ditentukan karena menghargai sidang isbatnya belum. Nah, besok ketinggian hilalnya sudah tinggi 9,38 derajat. Jadi disarankan kalau sekarang meruyat tidak ada yang melihat misalnya, itu kan perlu diverifikasi nanti. Besok adalah kalau sekarang tidak, besok tolong lihat 9,38 derajat. Bahkan bentuknya, fraksi iluminasinya 1,41%. 1,41%. 1% saja mata orang biasa yang awam bisa melihat. Apalagi besok. Insya Allah besok kalau cuaca cerah, silahkan itu lihat hilal Syawal. Kemudian saya coba, nah ini saya kira ilustrasi Mabim sudah saya lanjutkan saja. Tingginya 3 derajat, elongasi 6,4, ini adalah daerah forbidden area. Jadi daerah kalau yang di sini belum memenuhi kriteria, tapi kalau keluar dari daerah ini sudah memenuhi kriteria Mabim. Saya lanjutkan saja. Nah, ini Bapak. Kalau kita lihat konsekuensi dari tinggi dan elongasi di dunia tadi digabungkan, itu melihat beberapa kurva. Ada kurva 3 derajat ketinggian hilal, ada elongasi 6,4. Kriteria Mabims menggunakan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah warna hijau. Jadi sebetulnya kriteria Mabim ada yang memenuhi, tapi di Amerika kan tidak menggunakan kriteria Mabim. Nah, kita menggunakan kriteria Mabim di sini. Mabim itu kan kerjasama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia kita lihat, bahkan tidak hanya Indonesia, seluruh negara Mabim ini 0 derajat. Jadi di bawah ufuk, warnanya merah. Sehingga di wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria bulan Komariah Mabims, warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah
jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Ini secara hisab yang perlu diverifikasi oleh ru'yah sebagai konfirmasi. Lalu kita lihat di sini Indonesia. Tinggi hilal Indonesia itu antara lebih mudah kalau pakai derajat desimal saja. Minus 3,26 itu di Jayapura, kemudian minus 1,08 itu di Banda Aceh. Jadi warnanya merah, menunjukkan di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria tinggi hilal Mabens, warnanya merah. Lalu bagaimana dengan elongasinya di Indonesia? Sama. 1 derajat 36,23 atau 1,61 derajat paling timur, kemudian paling barat 1,21. Loh kok ini mengecil menurun? Sebenarnya di sini ada 1,06 Pak. Itu melalui Kebumen. Tadi kan jarak matahari bulan itu 1,06 derajat. Kebumen ini memiliki elongasi yang minimal. Tidak ada 0 derajat. Kenapa tidak ada 0 derajat? Karena ini adalah ketinggian, karena ini kita lihat elongasi itu dari pusat, bukan dari permukaan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu karena beda sudut lihat yang disebut sebagai paralaks, kira-kira 1 derajat besarnya. Baik, ini peta visibilitasnya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia warna magenta, ya, sehingga kita lihat warnanya merah. Ini penggabungan dari yang tadi. Kemudian, nah ini yang menarik Pak. Sebenarnya 2 tahun yang lalu, setiap tahun Kementerian Agama mengadakan kegiatan sinkronisasi sabriyat tahunan yang menghitung untuk 2 tahun ke depan. Nah ini rekap perhitungannya. Dari 28 sistem, dari mulai Sulamun Nairin sampai hisab astronomi Persis, kemudian ini kontemporer, semuanya mengatakan bahwa istimewa terjadi pada hari Sabtu. Ada yang pakai kliwon, ada yang tidak. Kontemporer biasanya nggak pakai kliwon Pak. Tidak apa-apa, ini adalah kearifan lokal kita ya. Kemudian istimewanya terjadi 29 Maret, pukulnya di sini sedikit bervariasi, kira-kira 17.57. Kan? Kemudian lokasi hilal tertinggi, karena biasanya paling barat itu paling tinggi. Yang paling menentukan barat. Ingat Ramadan kemarin ya. Jadi ini kita lihat yang paling barat, menghitung. Ternyata semuanya, hampir semuanya di bawah ufuk. Ada beberapa yang sedikit di atas ufuk. Nah di sini sementara yang dibutuhkan minimal 3 derajat. Elongasi minimal 6,4. Semuanya tidak ada yang memenuhi kriteria. Hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Ini dipakai untuk takwim kita. Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025 sumbernya dari sinkronisasi. Ya, baik kita teruskan. Simulasi sedikit di Jakarta kira-kira. Kita lihat. Ternyata bulan di bawah matahari. Kalau di luar nggak kelihatan, di sini kelihatan bulannya the moon, mataharinya the sun. Nah, kita lihat bulan terbenam terlebih dahulu, sehingga pada saat matahari terbenam pukul 17.59.10 ketinggian hilal di Jakarta minus 1,85 derajat. Jadi sudah ada di bawah ufuk. Nah, kemudian kita lihat yang menarik bahwa 6 menit 13 detik sebelum matahari terbenam, bulan sudah terbenam duluan. Umur hilalnya ada 1 menit 32 detik. Itulah umur di Jakarta. Karena kebetulan di Jakarta termasuk Qobla Ghurub, termasuk Qobla Ghurub, istimewa Qobla Ghurub. Nah, simulasi barangkali ini lebih sederhana, lebih proporsional. Di mana kalau matahari ada di sini, ini titik barat, 3,50 derajat. Jadi ini lebarnya ke utara, kemudian ini di bawah. Jadi posisi bulannya sudah di bawah ufuk. Dan meruyat dimulai
pada saat yang diterima pada saat bulan matahari terbenam. Oke, ini hampir mirip Pak, ilustrasi saja. Isi 5 menit lagi Pak. Ya, Ya. hampir Pak. Ya, sedikit. Oke. Jadi istimewa 175738 di Jakarta, elongasinya. Jadi tingginya kalau dalam derajat dan menit busur 15053. Jadi kalau dalam desima minus 1,85 sama saja. Jadi di sini kita lihat. Nah, saya kira kalau Sabang sudah samalah ya. Tapi kita cek aja sedikit ya. Sabang. Lalu fraksi eliminasinya 0,02%. 0,02. 2 per 100 per 100. Berarti 2 per 10.000. Ya. Padahal kalau mata normal tuh, mata biasa tuh 1%, ini sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Baik, nah ini Pak. Kita lihat di seluruh kota kabupaten wilayah NKRI, kita plot ini ibu kota provinsi, termasuk ditambah Sabang, semuanya posisi hilalnya itu berada di bawah ufuk. Ini 3 derajat, ini 6,4, jadi ini adalah limit IRNU, Imkanur Ru'yah, ya. Jadi semuanya di bawah Imkanur Ru'yah. Kemudian, nah kita coba melihat dengan Odah, Shaukat Muhammad Odah. Shaukat Muhammad Odah membagi peta ini ya, kriteria visibilitas hilal-hilalnya kita lihat dengan berbagai warna. Nah, warna ternyata Indonesia warnanya merah yang menunjukkan hilal mustahil teramati. Kalau ini tidak mungkin teramati, ini perlu alat bantu teleskop. Kalau ini naked eye, jadi dengan kasat mata. Jadi bisa sih dilihat dengan kasat mata, tapi di Los Angeles sana ya. Di Indonesia kita lihat warnanya merah di sini ya. Jadi hilal mustahil teramati dari wilayah Indonesia. Nah ini sedikit saja mungkin saya tunjukkan di Arab ternyata beda. Karena Arab itu 4 jam lebih di belakangan maghribnya dibanding kita. Tadi bulan itu kan setiap jam itu kira-kira setengah derajat meninggalkan matahari ke arah timur. Sehingga tidak heran pada saat matahari terbenam di Saudi Arabia pukul 18.37 16 WIB, tinggi hilalnya 1,20 derajat. Memang kecil. Kemudian kita lihat umurnya juga baru 4 jam 39 menit 38 menit. Apakah kelihatan atau tidak? Kita tidak bisa memberikan komentar. Hanya ini adalah hisabnya saja. Kita tahu bahwa Saudi juga menggunakan ru'yatul hilal. Apakah ini kelihatan atau tidak? Ya itu tergantung dari pengamatan yang ada di sana. Dan itu adalah yang di sana. Baik Bapak, ini sebaran lokasi satu lagi. Sebaran lokasi ru'yat Indonesia ada 33 lokasi. Masing-masing provinsi ada. Kecuali Bali. Tidak melakukan ru'yat karena saling menghormati. Hari ini hari suci Nyepi tahun baru Saka 1947. Dari jam 6 tadi pagi sampai jam 6 besok itu tidak boleh ada kegiatan apa-apa di Bali. Ini toleransi yang luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir barangkali ingin saya jelaskan adalah kesimpulan. Setengah menit ya Pak. Berdasar kriteria Mabim pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah 29 Maret 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan perlu diverifikasi dengan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab. Pada hari ru'yat ini tinggi hilalnya antara minus 326 derajat sampai minus 1,08.
dan elongasinya 1,61 sampai 1,21 di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ruyat mabims. Oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1446 Hijriah pada hari ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Ini teoritis, Pak, perlu verifikasi karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Baik, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa kita perlu tepuk tangan sekali lagi untuk paparan Pak Cecep, tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Clear sekali Bapak dan Ibu. Kemudian kami informasikan waktu sholat maghrib hari ini berdasarkan sistem informasi Hisab Ruqyat Kementerian Agama pukul 18:02. Jadi kita masih ada cukup waktu untuk mendengarkan paparan dari 3 narasumber berikutnya. Oleh karena itu kami mohon berkenan dari Persyarikatan Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Sriyatin Sodik SH MHMA, silakan. Saya di sini ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 8, yang kami hormati Bapak Ketua MUI, yang kami hormati para duta dan dari negara sahabat, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1-2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyampaikan pandangan dari Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan menjelang awal Syawal tahun 1446 Hijriah. Mohon izin yang pertama bahwa Muhammadiyah sampai hari ini menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Dari kriteria tersebut ada 3 parameter yang kumulatif. Yang pertama adalah dikatakan bulan baru jika sudah terjadi ijtima pada akhir bulan, yaitu tanggal 29 bulan Komariah tahun Hijriah. Kemudian pada saat maghrib posisi hilal sudah di atas ufuk. Jadi kalau ketiga kriteria tersebut terpenuhi, ijtima sebelum terbenam matahari, pada saat terbenam matahari hilal sudah di atas ufuk, maka ditetapkanlah tanggal 1. Bila kumulatif tidak terpenuhi, maka tanggal 1 dimulai hari lusanya. Untuk menambahkan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Cecep, saya menyampaikan data hilal seluruh kota provinsi ada 38, tambah 4 kota negara-negara Mabin. Nanti sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Dari 38 kota dan provinsi di seluruh Indonesia, saya ambil paling timur kota Merauke, Papua Selatan, matahari terbenam jam 17.44 WIB, kemudian bulan terbenam jam 17.33, berarti lebih dulu mata bulannya. Kemudian saya juga menghitung, tinggal memilih tinggi hilal geosentrik
dan tinggi hilal toposentrik maupun elongasi geosentrik maupun elongasi toposentrik. Tinggi hilal geosentrik di wilayah paling timur minus 2 derajat 26 menit, toposentriknya minus 3 derajat 27 menit, elongasi geosentriknya 0 derajat 36 menit, elongasi toposentriknya 2 derajat 36 menit. Kemudian di Banda Aceh, menurut perhitungan dari 38 tersebut, matahari terbenam jam 18.48 menit WIB, kemudian bulan terbenam jam 18.45, berarti lebih dulu terbenamnya bulan. Tinggi hilal geosentriknya minus 0 derajat 41 menit, tinggi hilal toposentriknya minus 1 derajat 42 menit, elongasi geosentriknya min 1 derajat 12 menit, elongasi toposentriknya 1 derajat 29 menit. Dari seluruh kota provinsi di Indonesia 38, tidak ada yang menyatakan hilal di atas ufuk, dan tidak ada yang menyatakan bahwa matahari terbenam lebih dulu. Jadi oleh karena itu posisi hilal di seluruh Indonesia adalah di bawah ufuk. Di kota-kota Mabin 4 negara pun demikian. Sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan maklumat tertanggal 28 Februari tahun 2025 nomor 1 garing MML garing 1.0.E/2020 tentang penetapan hasil hisab awal Ramadan Syawal Zulhijjah 1446 Hijriah, bahwa di poin B tentang Syawal 1446 Hijriah pada hari Sabtu Kliwon, nah ini masih ada juga hari pasarannya, 29 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Maret 2025, istimewa jelang awal bulan Syawal 1446 Hijriah terjadi pada jam 17.59, sama apa yang disampaikan oleh Pak Cecep. Kemudian marjak perhitungannya pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, tinggi hilal masih minus min 1 derajat 58 menit 4 detik. Pada saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, wilayatul hukmi, bulan berada di bawah ufuk, artinya belum muncul. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing, tanggal 31 Maret tahun 2025, sama dengan yang Pak Cecep tadi. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini Muhammadiyah masih menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, dengan konsep istihab yang artinya pemberlakuan hukum asal atau awal sebagaimana kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum terjadinya perubahan. Jadi Muhammadiyah sampai nanti bulan Zulhijjah itu masih menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Namun demikian, mohon izin Pak Menteri sekaligus ini kami sampaikan, pimpinan pusat Muhammadiyah telah mentanfid atas Munas Tarjih bahwa sejak tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah sudah beralih dari wujud hilal, beralih kepada kalender Hijriah global tunggal. Sebagaimana tanfid nomor 86 garing cap garing 1.0 garing B garing 2025 tentang tanfid pengembangan pedoman kisah Muhammadiyah dan kalender Hijriah global tunggal berlaku 1 Muharram 1447 Hijriah.
Jadi mohon izin kalau kami tahun depan masih diperkenankan dan masih bisa berjumpa, kami akan menyampaikan tidak berdasarkan wujud hilal, tapi sudah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Dan insya Allah akan segera di launching. Insya Allah. Kemudian dari hasil ijtihad syar'i sama-sama sah, baik kriteria wujud hilal maupun KAGT, didukung oleh dasar-dasar yang kuat Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Masih ada waktu, mohon izin Pak Menteri, sidang isbat adalah sidang yang pedomannya amat sangat kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Jadi kuat sekali sidang isbat. Namun demikian teknisnya harus perlu dirubah, harus ditinjau ulang. Kami sampaikan beberapa pertimbangan mengapa dengan efisiensi, berkaitan dengan efisiensi, rentang waktu 9 sampai 10 tahun kita dalam posisi antara bulan Desember, Januari, Februari, di mana awal bulan Ramadan, Syawal, itu akan terjadi di mana banyak terjadi berawan atau mendung. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan pertimbangan yang kedua, ada 5 menteri yang membuat pertimbangan sebagai berikut. Pada tahun KMA nomor 254 tahun 67, Menteri Agama pada waktu itu Profesor Kiai Haji Saifuddin itu tidak menggunakan sidang isbat seperti ini, tetapi langsung ditetapkan. Mengapa? Karena minta pertimbangan kepada para ulama seluruh ahli kisab di Indonesia bahwa hilal masih di bawah ufuk seperti halnya bulan Ramadan ini, bulan Syawal ini, menjelang bulan Syawal ini. Kemudian yang kedua, ada 2 putusan pada zaman Pak Profesor Mutiali, KMA nomor 8797, nomor 4476, juga demikian. Ketika posisi hilal di bawah ufuk, maka tidak perlu sidang isbat, hanya ditetapkan saja. Demikian juga pada waktu zaman Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 68, KMA nomor 254. Sedangkan pada waktu sebelum tahun 2001, penetapan sidang isbat Zulhijjah itu tidak pernah. Baru pada waktu Menteri Agamanya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, pada waktu beliau menunaikan ibadah haji, kemudian diadakan sidang isbat awal Zulhijjah. Itu pertama kali tahun 2001. Dengan tanda tangan atas nama Menteri, yaitu Pak Sekjen, Bapak Kiai Haji Dr. Andreas Mubarak. Kemudian ada lagi klausul pada zaman Profesor Dr. Haji Said Akil Al-Munawar, bila mana terjadi istimewa setelah maghrib, kemudian posisi hilal di bawah ufuk, maka kemudian diberi klausula berdasarkan kisab. Kemudian dari pertimbangan hukum tetap sah tanpa adanya sidang seperti ini, asalkan itu Kementerian Agama membuat penetapan. Itu usulan kami dalam rangka efisiensi. Ada 5 menteri yang membuat diskresi berkaitan dengan penetapan tanpa mengundang seperti ini, dan itu sah. Itu aja yang dapat sampaikan sebagai usulan. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Kalau kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bapak Dr. Haji Sriyatin Sodik MHMA. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan paparan atau pandangan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir LC.
Apabila nanti waktunya cukup, kami akan membuka satu sesi diskusi saja apabila waktu memungkinkan. Kita akan melihat terlebih dahulu karena kita harus mempersiapkan juga waktu untuk berbuka. Dipersilakan kepada Bapak Kiai Haji Zulfar Bawazir LC untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR, Bapak Ketua MUI, para hadirin, Ustadz Profesor Abu Rahmat, Masya Allah, Alhamdulillah, para hadirin undangan semuanya yang hadir. Kami dari Al-Irsyad Al-Islamiyah ingin menyampaikan satu paparan tentang apa yang sudah kami buat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah menyampaikan tentang kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ini menentukan untuk awal Syawal 1446 Hijriah. Tulisan ini dibuat oleh Ustadz kita di Al-Irsyad, Ustadz Abdul Aziz Bahalwan, dengan diolah bersama dan saya menyampaikan di forum yang mulia ini. Maka bahwa dasar-dasar yang digunakan adalah pertama hadis yang menjelaskan tentang spirit kebersamaan yang diinginkan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun." Puasa adalah saat kalian sama-sama berpuasa. Idul Fitri adalah saat kalian sama-sama beridul fitri, dan Idul Adha adalah saat kalian sama-sama beridul adha. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang beliau berpendapat jika kaum muslim tidak mampu mencapai kesepakatan tingkat global, minimal mereka wajib untuk bersatu dalam satu kawasan. Syekh Qaradawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan pendapat dalam masalah penentuan awal Ramadan atau hari raya dalam satu negara. Oleh karena itu, kaum muslim di negara tersebut diharuskan untuk mengikuti keputusan pemerintahnya meskipun berbeda dengan negara lain, dikarenakan ini termasuk satu bentuk ketaatan terhadap yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, kaidah usul fikih yang mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai. Nah, ini yang mendasari apa yang menjadi pendapat dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian pemahaman definisi hisab, ya, hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam memutuskan awal bulan pada kalender Hijriah. Arti hisab secara harfiah adalah perhitungan. Dalam dunia Islam, istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak, astronomi, untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.
Posisi matahari menjadi penting karena sebagai patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu sholat. Sedangkan posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai tanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriah. Sekarang ini metode hisab telah menggunakan software komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Kami di Al-Irsyad Al-Islamiyah menggunakan software StarNet Pro 6, Accurate Times, Lunar Phase Pra, serta masih dibantu oleh senior kami yang menggunakan hisab urfi. Sedangkan ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni ketertampakan bulan sabit pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam maghrib, karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding cahaya matahari dan ukurannya yang sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada maghrib setempat telah memasuki bulan baru Hijriah. Apabila tidak terlihat, maka awal bulan dimulai pada maghrib esoknya. Ru'yatul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan meru'yat atau mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan atau istikmal menjadi 30 hari. Hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaikum fa akmilul adad. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu, yaitu Idul Fitri, karena melihat hilal. Jika terhalang, maka genapkanlah perhitungannya, yaitu di istikmal 30 hari seperti yang akan kita alami di kesempatan kali ini. Ru'yatul hilal, kriteria ini digunakan dengan dalih mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mengikuti ijtihad para ulama 4 madhab. Bagaimanapun hisab tetap digunakan meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriah. Wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan menggunakan 2 prinsip. Yang pertama, ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau ijtima qabla ghurubi syams. Dan yang kedua, bulan terbenam setelah matahari terbenam, moonset after sunset. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian altitude bulan saat matahari terbenam. Imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu MABIMS. Metode ini dipakai di kalender resmi pemerintah dengan prinsip bahwa awal bulan Hijriah terjadi jika pada saat matahari terbenam ketinggian bulan minimal 3 derajat dan sudut elongasi bulan matahari minimal 6,4 derajat. Ini Neo Mabims. Pak Kiai, izin 3 menit lagi Pak Kiai. Oh, baik. Nah, maka 3 kemungkinan kondisi yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama yaitu ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Dipastikan hilal tidak dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Ya, seperti perhitungan-perhitungan yang sudah ada dari Jayapura sampai Aceh, semuanya minus hasilnya, masih di bawah ufuk. Metode ru'yat dan hisab sepakat
dalam kondisi ini. Kemungkinan kedua, ketinggian hilal lebih dari 3 derajat. Kemungkinan besar hilal dapat dilihat pada ketinggian ini, dan pelaksanaan ru'yat mungkin akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal sehingga awal bulan baru masuk malam itu. Metode ru'yat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Kemungkinan ketiga, ketinggian hilal antara 0 sampai 3 derajat. Maka hilal tidak dapat dilihat secara ru'yat, tetapi secara metode hisab hilal sudah di atas cakrawala. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mabims, maka hilal tidak mungkin dilihat, maka metode ru'yat akan menggenapkan 30 hari sehingga malam itu belum masuk awal bulan. Metode ru'yat ini dan hisab mengambil kesimpulan yang berbeda. Nah, di sini. Nah, kemudian kita sampai di pendapat kami di Al-Irsyad berpendapat bahwa pada ketinggian kurang dari 3 derajat hilal sangat tidak mungkin dapat dilihat. Untuk menghindari perbedaan di kemudian hari, kami sangat menyetujui usulan Profesor Thomas Jamaluddin dengan kriteria 8 dengan memperbaiki kriteria sebagai berikut. Jarak sudut bulan matahari lebih dari 6,4 derajat, beda tinggi bulan matahari lebih dari 4 derajat. Pendapat Al-Irsyad juga berpendapat wujudul hilal bukan metode untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak, tetapi hisab wujudul hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriah sekaligus bulan kalender baru sudah masuk atau belum. Dasar-dasar yang kami gunakan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang kami sebutkan di sini. Kemudian kesimpulan, dikarenakan penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam seperti bulan Ramadan, Syawal, serta Dzulhijjah, maka kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah menurut pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah sebagai berikut. Selalu kami menuliskan mengikuti hasil keputusan sidang itsbat pemerintah RI untuk awal Ramadan, Syawal, serta Dzulhijjah sebagai ulul amri, dan mengusulkan penyempurnaan kriteria imkanur ru'yah Mabims dengan kriteria 8 sebagaimana disebutkan pada halaman sebelumnya. Inilah yang menjadi kriteria dan apa yang kita sampaikan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan terakhir mohon maaf untuk semangat kebersamaan ini, alhamdulillah insya Allah nanti bersama. Tapi kalau terjadi perbedaan, kami dari Al-Irsyad Al-Islamiyah berharap ya, seandainya yang berbeda dengan pemerintah itu kemudian legowo ya, oh ini kok berbeda, sedangkan kita ingin persatuan, dan ini kan sifatnya sunnah melaksanakan sholat id, sedangkan persatuan adalah satu hal yang diharuskan. Maka kami yang mendahului, misalnya gitu ya, yang mendahului, maka kami meminta kepada anggota ormas kami untuk sabar untuk melaksanakan sholat id bersama-sama dengan yang diputuskan oleh pemerintah. Walaupun pada hari besok misalnya yang kita sudah tidak berpuasa, tapi sholat idnya bareng dengan yang diadakan oleh pemerintah. Ini adalah merupakan sesuatu yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Al-Wasliyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA. 10 menit Bapak Kiai, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun jami'al hudur wa fi muqaddatihim Bapak Menteri Agama yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekjen, Bapak DJ Mas Islam, Bapak dari Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Al-Mukarram dari Ketua MUI Pusat. Dan Bapak Ibu, the Ambassador and Hadirat Sufara Aiza, dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Izinkan kami dari Al-Jamiatul Wasliyah pertama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan pada sore yang berbahagia ini untuk menyampaikan pandangan dan sikap dari Al-Jamiatul Wasliyah terkait sidang isbat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita ini. Yang kedua, sikap daripada kami dari Al-Wasliyah adalah selalu senantiasa akan berada di pemerintah itu. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz dari Al-Irsyad, surat An-Nisa ayat 59 sudah menegaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bahwa kami meyakini bahwa ulil amri sini adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama untuk sidang isbat. Oleh karena itu tentu kami akan selalu, walaupun seperti Ramadan kemarin, satu Ramadan kami sudah menyampaikan sebelum sidang isbat, sudah menyampaikan secara resmi surat keputusan dari Lembaga Hisab Ru'yat Al-Jamiatul Wasliyah yang menyampaikan bahwa awal Ramadan adalah hari Sabtu tanggal 1 Maret. Dan alhamdulillah bahwa keputusan dari Kementerian Agama juga sidang isbat menetapkan yang sama, yaitu hari Sabtu 1 Maret. Ini artinya walau apapun misalnya, karena kebetulan ini sama, tetapi misalnya nanti seandainya ada perbedaan, tetapi kami di ujung-ujungnya tetap akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama. Karena saya tadi juga senada dengan Al-Irsyad bahwa hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Albani, yang tadi sudah disebut oleh Pak Kiai, as-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Artinya Nabi menegaskan bahwa puasa itu adalah ketika kalian berpuasa sama-sama ramai-ramai. Kemudian wal fitru, Idul Fitrinya adalah pada hari di mana kalian beridul fitri bersama-sama. Kemudian Idul Adha pun di hari di mana kalian berkurban bersama-sama. Para ulama ada 3 poin penting yang disampaikan di sini terkait dengan sidang isbat ini. Pertama adalah hadis ini mengarahkan bahwa pentingnya yang pertama wihdatul muslimin fil ibadat, yaitu pentingnya kesatuan, kesamaan umat Islam dalam beribadah. Dijelaskan bahwa sekalipun ada perbedaan, misalnya di kalangan ormas misalnya atau di kalangan ulama, perbedaan tentang awal Ramadan ini, ulama mengatakan sebaiknya kalau bisa disepakati ittifaq bahwa mungkin Kementerian Agama bisa memfasilitasi yang berbeda-beda, kemudian sehingga nanti diumumkan secara resmi di daulah atau di pemerintahan itu adalah satu kata. Ini yang kami pahami atau ulama menyampaikan bahwa hadis tersebut mengatakan seperti itu. Yang kedua, ulama mengatakan tarku ijtihad saksi fi i'lan al-id fi siyam wal id Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu sebaiknya meninggalkan ijtihad pribadi gitu,
tidak melibatkan yang lain ketika mengumumkan puasa, siam, dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dari syarah daripada hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu daur al-hakim. Disinilah perannya pemerintah ketika menetapkan daurul hakim fit tahdid, yaitu posisi atau peran pemerintah untuk menyampaikan atau membatasi atau memutuskan itu. Jadi inilah Pak Menteri dan jamaah sekalian, hadirin hadirat. Kemudian untuk sidang isbat hari ini, saya tadi sudah melihat dari Pak Cecep, Menteri Agama, dari teman dari Muhammadiyah, Al-Irsyad, sepertinya penetapan 1 Syawalnya sama nih sepertinya, yaitu hari Senin tanggal 31 Maret. Dan kami pun, karena di Al-Wasliyah ada Al-Akhir, Lembaga Hisab dan Ru'yat, saya bacakan sedikit Pak Menteri, menghadapi penentuan awal Syawal 1444 Hijriah pada hari ini, perlu kami informasikan bahwa Lembaga Hisab Ru'yat Al-Jam Wasliyah telah melakukan perhitungan hisab yang hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, ijtima menjelang awal Syawal akhir Ramadan 1444 Hijriah terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret bertepatan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah pukul 18:11:2 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, ketika terbenam matahari pada hari terjadinya ijtima, yaitu pada hari ini, di seluruh wilayah Indonesia, hilal masih berada di bawah ufuk mar'i pada ketinggian antara -3 ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pejabat Eselon 1, tentunya kami didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat Eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar -3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan -1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab, data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah,
telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabims. Saya jelaskan, Mabims itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini kita berawal pada pada satu Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga menyampaikan beberapa hal penting dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insyaallah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini
haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami, atas nama Komisi 8, tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistikmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya untuk mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi, Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih, Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gairu imkanur ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gairu imkanur ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabis itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab
data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih di bawah kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada satu Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat, di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jaidi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen
Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistikmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarwih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan Gairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Gairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabis itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi di keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, Bosca ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini, kita berawal pada pada satu Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita,
saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini Satu lagi, Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih, Ya. Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gairu imkanur ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gairu imkanur ru'yah di bawah 3 derajat itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabisud bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi di keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembi Mas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025,
yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama, yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong menolong,
dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media, dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi, Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih, Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gairu imkanur ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gairu imkanur ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabis itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat, di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama, yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita
saling tolong menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan Ghairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Ghairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabisud bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait Hisab Ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik ya. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik ya, hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat, di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan lagi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita,
saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamin mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing, dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistikmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke, Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Ya, Pak. tadi sebelum maghrib Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan Gairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Gairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabim itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini, kita berawal pada pada satu Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita
saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistikmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya untuk mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarwih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan Gairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Gairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabisud bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi di keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait Hisab Ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik ya. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik ya, hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025
yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini, kita berawal pada pada satu Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSc, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong menolong,
dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media, dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya untuk mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarwih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gairu imkanur ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gairu imkanur ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabis itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabimsa. Saya jelaskan, Mabimsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal, jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSI, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita,
saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau, mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga
ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita, nanti insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarwih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gairu imkanur ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gairu imkanur ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabis itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi di keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.
Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat